Herodion Fitra Karya Gunawan, tuan rumah dari Ngopi Bareng Pak Heru. Harta, tahta, pria. Itu judul topik saya. Mungkin ada yang protes, Pak keliru. Bukan harta tahta pria, Pak, harta tahta wanita. Kenapa harus begitu? Kenapa saya tidak boleh berkata harta tahta pria? Apa lu anggap 3 macam godaan itu hanya bisa menimpa seorang pria? Tidak bisa menimpa seorang wanita? Alah, sejak awal dalam kitab Kejadian saja dikatakan bahwa yang digoda oleh si ular tua itu bukan Adam loh, Hawa, perempuan. Ya kan? Untuk memetik dan makan buah yang dilarang Tuhan. Mungkin Anda berkata, ya itu gara-gara yang nulis laki-laki sentimen sama perempuan. Itu pun yang dikatakan oleh kaum feminis. Kaum feminis mengatakan hal kita itu banyak sekali dipengaruhi oleh tulisan-tulisan orang laki-laki dan juga ya budaya-budaya yang mengagung-agungkan pria. Sampai kaum feminis mengatakan Allah itu perempuan, bukan laki-laki. Kalau saya berkata Allah itu tidak berkelamin, tidak ada jenis kelaminnya. Kalau kita baca, kadang-kadang Allah digambarkan sebagai pria, papa. Tapi tidak kurang Allah digambarkan sebagai perempuan yang punya rahim. Jadi Allah tidak punya jenis kelaminnya, tidak usah dipertentangkan. Nah, kembali kepada harta tahta pria. Orang bilang, perempuan itu seringkali bilang begini loh, ada uang, abangku sayang, tidak ada uang, abangku tendang. Bener enggak itu? Bener enggak? Saya melihat, tanya contoh bener tuh, bener demikian. Ada orang yang begitu berlengket dengan laki-laki yang kaya. Begitu bangkit ditendang. Ganti laki-laki lain dia. Orang bilang perempuan soal duit itu sudah moto hijau. Apa-apa dipertimbangkan dengan duit. Kata orang, bukan kata saya. Saya kan cuma mensitir orang lain. Jangan menuduh saya ini anti perempuan loh. Enggak. Nah, mama saya kan perempuan. Cici saya perempuan, ponakan saya perempuan, menantu saya perempuan. Masa saya anti perempuan? Tapi memang itulah yang terjadi. Harta itu seringkali menjadi perangkap cobaan bagi perempuan. Banyak laki-laki jatuh jadi koruptor. Kenapa? Kupingnya itu dibisiki oleh perempuan, istrinya. Mas, itu tanggone itu sudah punya mobil bagus, Mas kok belum? Mas, itu menteri rekanmu itu sudah punya apartemen, Mas kok menteri ini kok tidak bisa beli apartemen, Mas. Itu kan perempuan toh yang masuk-masuk, perempuan itu yang jadi iblis. Harta dan tah. Setelah beberapa puluh tahun yang lalu, saya lupa persisnya, ketika saya masih di GKI Purwodadi Grobogan, ketika saya menghadiri pelantikan dari dokter siapa lah, pokoknya diangkat jadi direktur dari rumah sakit
Panti Rahayu Jakum Purwodadi. Saya katakan, saya sitir satu kalimat dalam bahasa Inggris. Power tends to corrupt. Power tends to corrupt. Artinya kekuasaan itu bertendensi. Kekuasaan itu berpotensi untuk korupsi. Kita dulu sangat amat berharap-harap datangnya masa keemasan ketika Pak Harto menjadi presiden, bukan? Sampai nggak pernah bisa diganti presiden seumur itu. Sampai akhir di demo dan membuat sang Prabu ini lengser ke Prabon. Tahta membuat orang mata gelap. Tahta membuat orang lupa daratan. Anak-anaknya menjadi orang-orang yang tidak tahu diri. Menganggap bahwa harta negara ini harta bapaknya. Seenaknya sendiri. Dan kroni-kroninya sampai sekarang masih menggerogoti negara ini, kepingin kembali ke masa enak zamanku toh. Tahta. Ingat cerita Ahab dengan istrinya Isabel. Ahab punya angan-angan, wah saya mau membangun taman mini perkebunan indah di kerajaan saya. Nah kemudian dia menengok ada kebun anggur milik warganya. Wah ini kalau dijadikan kebun sayur bagus, kan belum ada kebun sayur. Jadi taman mini perkebunan, ada banyak macam kebun. Langsung dia bilang, kebun anggurmu itu aku beli ya. Atau kalau kamu nggak berkenan, tukar guling lah, tukar guling ya. Saya tukar dengan tanah lain yang lebih luas, lebih bagus dari ini. Mau kan? Pikir sang raja, baginda raja. Wong ini rakyat jelata, mestinya kan nurut. Sabdo Pandita Ratu kan. Ternyata, sorry, saya tidak bisa menjual ini. Ini tanah warisan nenek moyang, tidak boleh dijual. Nah, sang raja jadi sedih. Istrinya Isabel yang bikin sebel itu. Tahu suaminya kok nggak suka makan, nggak bisa tidur. Ada apa, hai sayangku? Dia sang raja itu curhat pada istrinya. Dan istrinya bilang, aduh itu soal gampang. Gampang, kamu kan punya kuasa sebagai raja. Mudah itu. Langsung dibuatlah trik perangkap licik untuk memusnahkan rakyat yang balilo itu. Mati. Dan tanahnya dirampas oleh raja. Itulah tahta. Banyak terdengar berita-berita bahwa para pejabat atau presiden atau apa itu mempertahankan tahtanya dengan apa? Pergi ke orang pinter. Entah pinternya di mana kok disebut orang pinter. Profesor saja tidak kok. Orang pinter. Dukun. Cari kasekten. Supaya bisa lebih berwibawa. Supaya disenangi orang banyak. Supaya gaman orang mempan. Nah, peluru orang nembus. Dipisah orang kosong. Tahta, gila bukan. Kemudian pria. Apa benar sih perempuan jatuh karena pria? Apa benar sih perempuan itu kegila-gilaan pria? Nggak tahu ya, benar atau tidak ya. Tapi seringkali orang bilang begini.
bahaya. Sing disalahke kok wong lanang. Yang disalahkan kok laki-laki. Lah laki-laki bisa nyeleweng itu karena perempuannya mau kan. Ya dijak nyeleweng mau kan. Kok laki-lakinya saja yang disalahkan. Ya saudara, apapun bisa terjadi. Memang ada banyak contoh dalam Alkitab. Ingat Delilah. Samson orang yang gagah, kuat, perkasa. Tapi kena rayuan Delilah. Ambruk. Membuka semua rahasia dirinya. Sehingga dia bisa dibutakan matanya. Ingat Daud. Daud dikenal sebagai raja yang dicintai rakyat. Daud mempunyai nama dengan terukir emas dalam sepanjang sejarah Israel. Tapi Daud jatuh gara-gara Bathsheba. Nah saudara, harta, tahta, dan pria atau wanita, 3 macam godaan ini selalu menghadang hidup siapa saja. Mari kita lebih mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh memagari kita supaya kita tidak jatuh ke dalam jerat dan tipu daya iblis. Sampai di sini, Anda ketemu di lain waktu. Kalau Anda merasa mendapat berkat dari acara ini, tolong Anda tekan tanda jempol ke atas itu sebelah kiri HP Anda dan subscribe ya. Dan share, forward ke grup-grup yang Anda ikuti, teman-teman, sanak keluarga, tetangga-tetangga, siapapun juga, supaya mereka pun bisa menjadi berkat. Dan minta mereka juga kalau mau, jangan dipaksa untuk menekan jempol ke atas dan subscribe. Tuhan memberkati.